dan keturunan beliau, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau menjelaskan kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini pada bab yang ke 16 ya, itu pada halaman 134, di mana pada bab ini menjadikan sebuah pembahasan tentang di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya tidak berhak untuk disembah, sebagaimana kaitan pada bab sebelumnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjadikan bahawa para orang-orang soleh itu juga tidak berhak disembah, para aulia, para salihin, mereka tidak berhak disembah. Nah, pada bab ini ya beliau membawakan sebuah bab yang dijadikan judul babnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 23, di mana ya beliau menukilkan qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala dicabut dari hati-hati mereka rasa takut, ya mereka di sini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala, qalu, malaikat ya saling berkata kepada sesama mereka, qalu madza qala rabbukum, para malaikat berkata sesama mereka, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka berkata yang dikatakan Allah adalah al-haq, dan sebuah kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikatnya, di mana mereka ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, maka mereka merasa ya gemetar dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa takut tersebut, barulah mereka saling bertanya di antara mereka, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang disampaikan oleh Rabb kalian? Maka sebagian mereka mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-haq, sebuah kebenaran. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang munasabatul babi li kitab at-tauhid. Ya, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Anna fihi bayan halil malaikati alladhina hum aqwa wa a'dham man 'ubida min dunillah. Di mana pada bab ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang keadaan dan kondisi malaikat yang merupakan makhluk yang paling terkuat, makhluk yang paling terbesar yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini diinginkan bahawa para malaikat-malaikat saja yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, mereka tidak berhak disembah. Ya, mereka tidak berhak disembah, apalagi yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan ikhwah fillah rahimakumullah, kondisi malaikat dibandingkan kita manusia, maka sungguh sangat jauh perbedaannya. Ya, di mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka dari sisi fisik, dari sisi kekuatan mereka lebih kuat dari manusia, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ya, mereka lebih kuat dan lebih besar. Seperti mana Jibril yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat ya menampakkan dirinya ketika memberikan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sayapnya melebihi dari 600 sayap. Kalau dari sisi ketaatan, mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya mereka yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya,
Dan mereka apa? La yafturun. Mereka tidak pernah bosan. Kalau manusia, ya, sesoleh-soleh apapun dia atau baik apapun dia, pasti akan pernah merasakan kebosanan di dalam melakukan sesuatu. Bahkan lelah di dalam melakukan ketaatan. Seperti orang misalnya yang membaca Al-Quranul Karim 1 juz, 2 juz ataupun lebih, pada merasakan kelelahan, merasakan kepenatan dan sebagainya. Para malaikat-malaikat Allah, mereka ini orang-orang atau makhluk yang taat kepada Allah dan tidak pernah bosan melakukan ketaatan itu. Misalnya dibandingkan dengan sikap terhadap perintah. Allah katakan la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah tak pernah durhaka dengan Allah Azza wa Jalla, dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kondisi seperti ini, malaikat itu makhluk yang paling terkuat, makhluk yang paling terbesar. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau bangun dari pingsan, ya, dari lari dari kejaran orang-orang sufaha Taif, datang malaikat Allah Azza wa Jalla yang menawarkan, ya, akan mengangkat 2 bukit akhshabain yang besar itu kepada ahli Taif jika Nabi menginginkan. Adakah manusia yang mampu mengangkat bukit? Tidak ada. Tapi malaikat Allah berikan kelebihan. Ini menunjukkan kekuatan mereka, ya, kemudian kebesaran, ya, kekuatan fisik mereka, kemudian ketaatan mereka yang tak pernah putus, tidak pernah bosan, ya, dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka itu adalah makhluk yang paling terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kondisi mereka seperti ini, ikhwah fillah, dijelaskan oleh Syekh Al-Shalih Fauzan, fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu fa kaifa yud'auna ma'allahi, ya, fa ghairuhum min babi aula. Apabila seperti ini keadaan mereka, ya, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang takut kepada Allah, makhluk yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana mungkin mereka itu disembah? Ya, bagaimana mungkin mereka itu disembah? Makhluk yang taat kepada Allah, makhluk yang penuh dengan ibadah yang sangat tinggi kepada Allah, maka kalau mereka ini saja tidak pantas untuk diibadah, fa ghairuhum min babi aula, maka selain malaikat itu lebih utama untuk tidak disembah. Ini urutannya sangat bagus, ya. Pada bab 15 itu Allah menyebutkan di mana kisah-kisah tentang para aulia, para salihin yang dijadikan oleh judul bab oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Orang-orang soleh tidak berhak disembah, orang-orang yang para aulia juga tidak bersembah. Nah, pada bab ini sekali lagi dijelaskan tentang kondisi malaikat juga tidak berhak disembah, mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin, di dalam ayat ini dan dalam bab ini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaikah, orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sedikit pun menyamai atau mendekati para malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat saja yang saleh, yang taat, yang patuh dan tunduk dan takut kepada Allah, yang kuat fisiknya, yang memiliki kekuatan kemampuan yang luar biasa, tidak disembah, ya, tidak berhak untuk disembah, apalagi makhluk yang lain yang tidak mendekati, ya, seperti malaikat kelebihan-kelebihannya. Inilah tentang ketersesuaian bab dengan kitab Tauhid. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fuzzi'a an qulubihim, ay uzilal faza', dihilangkan rasa takut, ya, an qulubil malaikati, dari hati malaikat, minal ghasyati allati tusibuhum inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Ternyata subhanallah, ketika mereka mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, mereka merasakan, ya, rasa takut
yang luar biasa, dan insyaallah akan dijelaskan pada hadis berikutnya, di mana seperti suara rantai yang ditarik di sebuah batu yang licin. Begitu suara itu terdengar oleh para malaikat, mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berbicara menyampaikan firman-Nya, mereka memiliki rasa takut ketika mendengarkan firman Allah tersebut. Nah, tatkala selesai Allah hilangkan rasa takut itu di hati mereka, lalu kemudian mereka saling berkata, Madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Nah, qala ba'duhum li ba'din, mereka saling berkata, saling menjawab istibsyaran, madza qala rabbukum, qalu al-haqqa ay qala Allahu al-haqqa, Allah berkata yang benar, wa huwa al-ali alladhi la 'uluwul qadar, tidak ada yang alladhi lahu 'uluwul qadar, yang memiliki ketinggian, wa 'uluwul qahar, ya ketinggian yang mengalahkan, wa 'uluwul zat, dan zatnya yang maha tinggi, al-kabir alladhi la akbaru wa la a'zam minhu tabaraka wa ta'ala, yang tidak ada lebih besar dan tidak ada lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global daripada ayat ini adalah yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengabarkan di dalam ayat ini anil malaikah, tentang malaikat-malaikat, annaha idza sami'atil wahya min Allah, ketika malaikat itu mendengarkan wahyu dari Allah, ila Jibril, yang disampaikan kepada Jibril, fazi'at inda dhalik, mereka takut di saat mendengarkan kalam Allah tersebut, ta'ziman wa haibatan, wa sebagai bentuk pengagungan, ya, sebagai bentuk rasa takut mereka, penghormatan, wa arda'at hatta yusibaha mislul ghashi, seperti mereka seperti sampai mereka pingsan, ya. Fa idza uzila al-faza' min qulubihim, ketika Allah hilangkan rasa takut itu di hati mereka, akhadhu yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, fayaqulun, mereka katakan, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, fayaqulun qalul haqq, Allah mengatakan yang benar, wa huwal aliyyu, adalah Allah yang maha tinggi, fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu, alladzi la akbar minhu wa la a'zam, yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah dan pelajaran yang bisa kita, ya, terapkan dalam kehidupan kita. Ma yustafadu minal ayah. Yang pertama, ikhwan fillah, ar-raddu ala jami'i fauqi ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin, bantahan terhadap seluruh, ya, kelompok-kelompok orang-orang musyrikin, alladzina ya'buduna ma Allah, yang menyembah, ya, bersama Allah, man la yudanil malaikah, yang tidak menyamai sedikit pun mendekati para malaikat Allah dari sisi apapun, ya. Kita tidak sama, ya. Kita tidak sama. Orang-orang manusia tidak sama dengan malaikat, sedikit pun tidak ada mendekatinya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, dari sisi fisik kita lemah, malaikat malaikat lebih kuat. Dari sisi maksiat, kita selalu berbuat maksiat, malaikat tidak pernah. Yang mengatakan tidak pernah siapa? Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Dari sisi ketaatan, para malaikat tidak pernah bosan dalam ibadah. Siang dan malam tugasnya ibadah. Manusia terkadang imannya turun naik, terkadang imannya, ya, turun naik. Terkadang kita semangat, terkadang kita lemah, terkadang kita, ya, futur, terkadang kita semangat. Begitulah seterusnya manusia. Kalau kita bandingkan manusia dengan malaikat, sungguh sangat jauh. Dari sisi kedekatan, mereka lebih dekat. Al-malaikatul muqarrabun, mereka sering mendengarkan firman Allah, kalau kita tidak mendengarkan manusia, ya kan? Dari sisi kedekatan, maka ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, yang disembah oleh mereka itu tidak sedikit pun mendekati, ya, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, wa la yusawim, apalagi menyamai mereka, ya, fi sifatin min sifatim, dalam sifat-sifat mereka, ya kan? Malaikat Allah, ya, makhluk yang taat dan patuh
makhluk yang tak pernah bosan beribadah, makhluk yang kuat dan besar, dan makhluk yang dekat dengan Allah, sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Dan siapapun yang menyembah selain Allah, perhatikanlah, ya, di mana malaikat saja yang seperti itu sifatnya tidak berhak disembah, ya, bersama Allah, apalagi yang lainnya. Yang lainnya seperti apa? Manusia biasa, ya, patung, batu, binatang, berhala, enggak berhak disembah. Makhluk lemah, untuk diri mereka sendiri saya tidak bisa membelanya, apalagi untuk orang lain. Subhanallah, ayat ini sangat wadih, jelas dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, isbatul kalam lillahi subhanahu ala ma yaliqu bijalalihi. Menetapkan al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu kalam, ya, yang layak dengan kemuliaannya. Allah berbicara, iya. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan. Nabi SAW mengatakan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam bab ini kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan tentang dirinya. Yang ketiga, ikhwafillah, anna kalam Allah Subhanahu, ya, ghairu makhluk. Ya, perlu kita tahu bahwa firman Allah, perkataan Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Li'annahum yaqulun madza qala rabbukum. Lihat apa yang ditanyakan oleh mereka, para malaikat sesama mereka, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lam yaqulun madza khalaqa rabbukum atau khalaqa rabbukum. Apa yang dibuat oleh Tuhan kalian. Jadi kalamullah itu adalah ghairu makhluk. Jadi firman Allah Al-Quranul Karim itu bukan makhluk. Ya. Yang keempat, isbatul ulu lillahi subhanahu fawqa makhluqatih. Ya, kita menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluk ciptaannya. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah. Kita menetapkan Allah Maha Tinggi, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita sebut bahwa Allah, ya, di atas arasnya, ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh, ya, orang-orang seperti Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak juga seperti Mu'tazilah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kalau kita lihat, ikhwafillah, apa yang dikatakan oleh orang Jahmiyah atau orang Mu'tazilah, mereka ini ingin, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menolak nama dan sifat Allah dan menolak sifat Allah itu dalam rangka mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah tidak sampai kita menghilangkan sifatnya. Mensucikan Allah dari makhluknya, dari sifat-sifat makhluknya, tidak kita menafikan sifat-sifatnya. Ya, seperti dikatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di alam dan tidak di luar alam dan seterusnya. Nah, kalau begini akhirnya apa? Allah tidak ada, karena tidak ada sifat. Coba kita lihat, adakah di dunia ini, di makhluk, ya, adakah, ya, sesuatu yang ada tidak ada sifatnya? Tidak ada, pasti ada sifatnya. Maka ketika ingin mentanzih Allah dengan menafikan sifatnya, ini adalah, ya, kebablasan. Ini adalah kebablasan, melampaui batas, sehingga Allah tidak ada sifat baginya. Kalau ditetapkan sifat lalu kemudian dia akan mengatakan apa? Mengatakan Allah seperti makhluknya. Tidak.
Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan sifat itu terhadap dirinya, seperti mana dalam ayat ini, wa huwal aliyul kabir. Dia maha tinggi dan maha besar, ya. Ikhwafillah, misalnya kalau kita katakan, ya, Allah di atas arsy, lalu mereka katakan, apakah Allah butuh dengan makhluk? Apakah berarti, ya, Allah butuh dengan makhluknya atau butuh dengan tempat? Kalau kita katakan Allah di atas arsy, lalu mereka katakan berarti Allah butuh kepada tempat. Ikhwafillah, coba kita lihat, jangan kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bumi, di atas bumi ada langit, kemudian langit ke pertama, kedua itu ada jaraknya dan sampai ke langit ketujuh. Ya, kemudian setelah itu ada lagi jarak, kemudian kursi, kemudian di antara itu ada lagi, dan arsy. Nah, di atas arsy kita kan tidak tahu jumlahnya, besarnya arsy, volumenya arsy, karena Allah tidak menyebutkan. Dalam ciptaannya saja kita tidak tahu, tidak mengetahuinya, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar bahwa kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala memerlukan tempat, tidak benar. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tetapi kewajiban kita adalah di mana kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, tentang dirinya, dan kita amini, cukup begitu saja. Tidak perlu kita menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam rangka mentanzihnya sehingga Allah tidak punya sifat lagi. Karena kalau kita tetapkan sifat Allah, kemudian kita masuk kepada, ya, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini tentu tidak benar, ikhwafillah. Maka tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kelima adalah isbatu azamatillahi tabaraka wa taala, menetapkan bahwa Allah itu maha agung, maha agung. Jadi di dalam bab 16 ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dalam surat Saba ayat 23 ini tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah ketika mereka mendengarkan firman-firman-Nya. Nah, mereka saja takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh ketaatan yang sudah mereka lakukan, dengan fisik mereka yang sangat kuat dan besar, dengan tidak pernah bosannya mereka kepada Allah di dalam beribadah. Mereka tidak berhak untuk disembah. Famin babi aula, ya, maka lebih utama pula selain malaikat untuk tidak disembah. Jelas, ya? Jadi penekanan bahwa bab ini dan bab-bab sebelum dan sesudahnya, bahwa, ya, makhluk Allah batil untuk disembah, tidak boleh disembah. Yang berhak disembah adalah Al-Khaliq, yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang memiliki segala-galanya. Ya, Allah tidak berhak untuk selain Allah tidak berhak untuk kita sembah. Inilah penekanan pada bab yang ke-16 ini pada halaman 136. Malaikat-malaikat saja tidak berhak disembah, apalagi yang lain. Kemudian malaikat-malaikat juga memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan dalam rangka mengagungkan Allah. Nah, kok bisa kita sembah para malaikat-malaikatnya yang mulia tersebut, ya, sedangkan mereka saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bab ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan bisa kita
murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah semata, tanpa kita mencampuri dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari kemusyrikan dan kita dijaga oleh Allah dari segala penyimpangan-penyimpangan dalam ketaatan dan ibadah kita kepadanya. Wallahu taala alam. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat kelak yang namanya dari kesyirikan ini. Terima kasih. Semoga Allah berikan kebaikan dalam setiap langkah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.